Oke, sudah. Assalamualaikum dan selamat malam. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami kelompok 4 di sini. Kami akan mempresentasikan sesuai perjanjian waktu kami di mana judul materinya adalah distribusi sequadrat di mana anggota kelompoknya dengan saya sendiri sebagai moderator Saliswa Satandi, pemateri Muhammad Gufar dan Ajima Masnani. Tanpa membuang-buang waktu, saya akan mempersilakan kepada Muhammad Gufar. Yang pertama di sini distribusi di kuadrat merupakan salah satu distribusi probabilitas kontinu yang diperoleh dari penjumlahan kuadrat dan kelompok variabel acak yang berdistribusi normal standar. Distribusi ini memiliki bentuk kurva yang tidak simetris atau miring ke kanan. Bentuk kurva tersebut dipengaruhi oleh probabilitas dasar atau degree of freedom yang biasanya dilambangkan dengan PF atau V. Semakin besar derajat kebebasannya, maka bentuk kurvanya akan semakin mendekati distribusi normal. Kita lanjut ke slide yang berikut, yaitu kapan distribusi ini bisa digunakan. Jadi distribusi kuadrat digunakan ketika kita ingin menguji hipotesis standar data kategorikal seperti jenis kelamin, tingkat pendidikan, atau kategori lainnya. Di sini ada dua penilaian utama untuk distribusi kuadrat. Yang pertama adalah uji kecocokan. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah data yang kita peroleh sudah sesuai dengan distribusi atau harapan yang telah ditentukan. Contohnya, untuk mengetahui apakah sebuah data yang dilempar berkali-kali merupakan data yang adil atau tidak. Yang kedua adalah uji independensi. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara dua variabel kategorikal. Misalnya, apakah terdapat hubungan antara jenis kelamin dengan tingkat pendidikan atau hubungan antara kebiasaan belajar dengan hasil belajar. Dalam dua fungsi sebelumnya, distribusi kuadrat juga digunakan dalam uji homogeneitas. Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah beberapa kelompok atau populasi memiliki proporsi atau karakteristik yang sama. Selain itu, distribusi kuadrat juga digunakan dalam estimasi varians, yaitu untuk memperkirakan varians atau sumbangan data di suatu populasi berdasarkan data sampel yang diperoleh. Jadi dapat disimpulkan bahwa distribusi kuadrat memiliki peran yang sangat penting dalam analisis statistika, terutama dalam pengujian data kategorikal dan pengambilan keputusan berdasarkan hasil penelitian. Untuk penjelasan berikutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan melanjutkan materinya yaitu terkait dengan rumusan dasar di mana statistik uji atau X kuadrat dihitung dengan membandingkan frekuensi yang diamati atau diobservasi dengan frekuensi yang diharapkan atau FE, di mana rumusnya adalah X pangkat 2 sama dengan sigma dalam kurung FO kurang FE pangkat 2 per FE, di mana keterangan dari rumus di atas adalah X2-nya nilai Q kuadrat, sedangkan FO-nya adalah frekuensi yang diperoleh dari hasil observasi, sedangkan FE-nya adalah frekuensi yang diharapkan berdasarkan teori, dan DF-nya derajat bebas untuk tabel kontingensi, dan DF-nya baris pertama adalah min 1. Kita lanjut ke contoh soalnya. Sebuah survei dilakukan untuk mengetahui apakah pemilihan metode belajar di mana A, B, C memiliki frekuensi yang sama atau berbeda di kalangan siswa. Diambil sampel acak sebanyak 120 siswa. Hasil observasi menunjukkan bahwa metode A dipilih 50 siswa dan metode B 40 siswa, metode C 30 siswa, sehingga jumlah dari metode A, B, C adalah 120 siswa. Nah, ujilah apakah pemilihan metode belajar memiliki proporsi yang sama. Nah, kita masuk ke yang pertama, yaitu menentukan hipotesis, di mana HO-nya adalah tidak ada perbedaan preferensi atau proporsi siswa yang memilih metode A, B, C adalah sama, sedangkan H1-nya adalah terdapat perbedaan preferensi dalam pemilihan metode belajar. X pangkat 2 sama dengan 120 per 3, di mana 120-nya adalah jumlah siswa dibagi dengan metodenya adalah 3 metode sama dengan 40 untuk setiap metode, di mana metode A, B, C. Nah, kita masuk ke yang pertama, yaitu metode A, di mana 50 kurang 40 pangkat 2 per 40-nya dapat dari mana? Dapat dari 40 ini, 120 per
3 untuk 40 untuk setiap metode A, B, C. Jadi 50 dikurang 40 sama dengan 10 dipangkat 2 adalah 100/40 sehingga hasilnya diperoleh 2,5. Nah, untuk metode B sama dengan 40 kurang 40 pangkat 2/40 itu sama dengan 0/40. Kenapa? Karena 40 kurang 40 itu sama dengan 0, dipangkatkan 2 itu sama dengan 0, jadi hasilnya adalah 0. Nah, untuk metode C-nya adalah dalam kurung 30 kurang 40 pangkat 2/40 adalah 10 pangkat min 10 pangkat 2 sehingga dia memperoleh 100/40 sama dengan 2,5. Jadi total dari metode A, B, dan C adalah X pangkat 2 sama dengan 2,5 tambah 0 tambah 2,5 sama dengan 5. Nah, sehingga kita menentukan derajat kebebasan DF dan nilai tabelnya, di mana DF-nya adalah seperti di rumusnya, DF-nya adalah baris min 1. Nah, sehingga kita masukkan DF jumlah kategorinya adalah min 1 sama dengan kita jumlahkan 3 metodenya dikurangi dengan DF-nya adalah sama dengan 2, dengan A sama dengan 0,05 seperti rumus yang sudah dijelaskan di atas, dan DF-nya adalah 2. Nah, kita dapat melihat tabel distribusi Q-square dapat dinilai Q-square tabel sebesar 5,991. Nah, kemudian keputusannya bandingkan nilai Q-square hitung dengan tabel, di mana kita masukkan X pangkat 2-nya adalah hitung 5 kurang dari X2 tabel, ini 5,991. Nah, karena itu nilai hitung lebih kecil dari tabel, maka HO-nya diterima. Jadi, dari X pangkat 2 untuk nilai 5-nya itu lebih kecil dari 5,991 sehingga HO-nya dapat diterima. Nah, sehingga kesimpulan dari materi distribusi Q-kuadratnya adalah untuk menguji kecocokan, di mana menentukan apakah distribusi frekuensi diamati sesuai dengan distribusi yang diharapkan berdasarkan teori yang sudah ditentukan, dan juga uji independensi, bahwa menguji apakah ada hubungan yang signifikan antara dua variabel kategori, misalnya jenis kelamin dan dengan preferensi produk, ataukah apakah keduanya saling bias, dan kemudian uji varians, di mana digunakan untuk membuat kesimpulan atau menguji hipotesis. Nah, kemudian yang terakhir yaitu uji homogenitas, di mana mengetahui apakah beberapa populasi memiliki proporsi yang sama. Nah, sehingga interpretasi hasilnya, jika Q-square hitung lebih besar dari nilai kritis, maka hipotesisnya 0, sehingga ditolak. Jika Q-square dihitung lebih besar dari nilai kritis, maka gagal atau menolak HO-nya, maka dapat dianggap bahwa faktornya kebetulan. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.